Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke ya teman-teman, jadi pada video kali ini sesuai dengan judul yang teman-teman lihat, kita akan menunjukkan bagaimana caranya download rapor pendidikan dan sekaligus membahas rapor pendidikan ya. Untuk mengakses rapor pendidikan, silakan teman-teman ketik saja di Google rapor pendidikan, begitu ya. Lalu pilih yang ini, rapor pendidikan yang pertama. Nah, sebelum melanjutkan ke rapor pendidikan, ini saya beritahu bahwa rapor pendidikan itu apa? Rapor pendidikan itu adalah hasil dari nilai ANBK, kemudian hasil dari pengisian survei lingkungan belajar yang diisi oleh guru dan tenaga kependidikan bersamaan dengan kegiatan ANBK tahun 2022 ya. Kemudian data dari Dapodik, kemudian data pendukung lainnya yang mungkin saya belum tahu teman-teman ya. Tapi yang tiga inilah yang komponen utama dari nilai rapor pendidikan sekolah kalian. Jadi ANBK itu bukan menilai siswa tapi menilai sekolah kalian. Begitu ya. Nah, untuk melihat dan menganalisa hasil rapat pendidikan sekaligus mendownloadnya, ini kalian bisa lihat hasil satuan dinas pendidikan Anda di sini. Tapi, untuk yang tidak mengikuti ANBK atau ANBK-nya gagal atau berbentuk satu atap, ini raport pendidikannya akan muncul di bulan Juni tahun 2023. Berarti masih sabar. Ini khusus yang melaksanakan ANBK secara menumpang dan mandiri berjalan lancar. Oke, kita klik lihat hasil satuan pendidikan, lalu login menggunakan akun belajar ID kepala sekolah kalian. Login menggunakan akun belajar ID kepala sekolah kalian. Nah, inilah tampilan rapor pendidikan sekolah saya. Di sini ada ringkasan hasil dari rapor pendidikan tahun 2023. Ini ringkasannya adalah dibanding tahun 2022, kemampuan numerasi sekolah kami mengalami peningkatan paling tinggi dari seluruh capaian tahun ini. Tapi kemampuan literasi menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Jadi literasinya terbaik, tapi numerasinya naik tinggi dari tahun sebelumnya, gitu ya. Meski demikian, link and match dengan dunia kerja atau indikator dengan pencapaian terendah. Ya, ini memang untuk dunia kerja kami mengalami kesulitan untuk akses bersama Dudi ya. Jadi jarang ada Dudi yang bekerja sama dengan sekolah kami, gitu ya. Dan seterusnya. Ini rangkumannya ya. Nanti kalian bisa lihat di sini ya. Kemampuan literasinya berapa. Nah, ini kalau hijau biasanya baik, teman-teman ya. 81% lebih siswa sudah mencapai kompetensi minimum. Jadi hasil literasinya bagus, tapi numerasinya baru 60% yang menguasai. Nanti kita bisa lihat ya. Nah, ini capaiannya naik sampai 128% lebih, hampir 123 karena tahun lalu mungkin numerasinya sangat rendah. Ya memang sangat rendah ya. Kemudian untuk penilaian karakter itu sudah baik dan yang paling kurang ini ya, link and match ya. Dengan dunia kerja mungkin berbeda-beda tiap sekolah ya, karena kan kalau SMK ada dengan dunia kerja dan dunia industri gitu ya. Nah, untuk mendownloadnya nanti saya jelaskan tentang ini. Kita langsung ke menu downloadnya dulu di sini teman-teman ya. Ada menu unduh ya, di sini menu unduh. Nah, kalian pilih yang ini 2023 ya. Pilih yang ini, unduh rapor pendidikan. Nah, ini rapor PPD SMK Islam Bina Nusantara ya. Klik simpan. Nah, sebelum membuka Excel-nya, saya jelaskan di sini ya, terkait ini ringkasannya. Kita kembali ke ringkasan, kita akan mengecek misalnya nih, kemampuan yang kurang baik nih ya, kemampuan numerasi. Kita pelajari akar masalahnya. Masalahnya apa sih? Menurut data ini kenapa numerasinya rendah? Kita di sini klik ya, pelajari akar masalahnya. Nah, di sini akan kelihatan akar masalah ya. Di sini ada nilai. Ya, jadi kompetensi pada materi domain data dan ketidakpastian itu cuma 51%, kompetensi bilangan cuma 51% gitu ya, atau nilainya 51,
Ini untuk diperjelas tuh, nilainya cukup rendah untuk bagian numerasi ya. Nah, di sini faktor yang mempengaruhi satuan pendidikannya itu pertama adalah refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Jadi gurunya kurang mengadakan refleksi atau perbaikan. Jadi nilainya sangat kurang, bahkan merah nih ya. Turun sampai 4,59% dari tahun 2022 gitu ya. Nah, ini belajar tentang pembelajaran, refleksi atas praktik mengajar. Jadi ini perlu dilakukan ya. Nah, seperti itu ya. Nanti berarti ke depannya agar sekolah saya menjadi lebih baik, perlu mengadakan, refleksi, perlu mengadakan perbaikan pembelajaran, begitu ya. Kemampuan di kepemimpinan instruksional, nih juga ada visi misinya kurang, pengelolaan kurikulum sekolah nilainya sangat kurang, begitu teman-teman ya. Karena ya begitulah. Ya, karena saya sebagai tata usaha yang mengelola ini teman-teman, rapat pendidikan sudah meminta kepada seluruh guru dan karyawan, termasuk kepala sekolah untuk mengisi real seril-realnya. Kita tidak mencari nilai baik, tapi kita benar-benar melihat sebenarnya di mananya yang kurang di SMK kita agar benar-benar kita berusaha nanti bisa lebih baik. Makanya ini nilainya merah, kuning-kuning gitu, ya enggak masalah. Kita kan real apa adanya gitu ya. Kemudian nanti bisa diperbaiki menggunakan dana BOS. Nah, itulah rekomendasi PPD yang bisa digunakan untuk dana BOS-nya dipakai untuk pengembangan ini. Jadi berdasarkan rekomendasi PPD yaitu misalnya untuk mengadakan refleksi butuh dana, nah itu pakai dana BOS bisa. Karena ini ada rekomendasi nih dari PPD, dari nilai rapat pendidikan kalian, dasarnya itu gitu ya. Nah, kita lihat file yang sudah kita download. Nah, ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Di sini ada beberapa tab ya. Ini laporan raport, panduan membaca PPD, prioritas rekomendasi. Nah, ini prioritas rekomendasi yang perlu harus kalian lakukan. Nah, ini ada contoh kegiatan arkasnya. Jadi, yang perlu dibenahi apa nih? Memetakan perkembangan kebutuhan kompetensi di dunia kerja yang perlu dipelajari oleh GTK misalnya. Ini contohnya ini yang di arkas, dimasukkan ke arkas. Eh, sudah ada sampelnya, bahkan dibantu ya kegiatannya tuh peningkatan kompetensi kepala sekolah. Ini ada datanya untuk masuk di Arkas butuh biaya berapa begitu. Jadi dasarnya ini menyusun Arkas berdasarkan rekomendasi PPD itu dasarnya di sini gitu ya. Seluruh rekomendasi bisa tampil di sini ya, tapi yang prioritas rekomendasi ini. Jadi yang prioritasnya ini begitu ya. Nah, yang seluruhnya akan tampil di tab berikutnya. Lalu lembar kerja arkasnya contohnya seperti ini, peningkatan kompetensi GTK, kegiatannya peningkatan kualitas guru kelas mata pelajaran, penjelasan kegiatannya ini, uraian kegiatan fotokopi 4 jumlah 100 lembar, dan seterusnya. Ini biayanya 200, berarti butuh biaya 20.000. Itu nanti yang dimasukkan di arkas seperti itu teman-teman. Tinggal diteruskan berdasarkan prioritas rekomendasi atau mau memakai seluruh rekomendasi. Gitu ya. Untuk panduan membaca PPD juga ada di sini ya. Teman-teman bisa baca saja. Yang penting jangan malas membaca teman-teman ya. Karena kalau saya menjelaskan bacaan ini ya kurang etis ya. Kalian harus belajar juga gitu. Ini nilai saya ya. Sedang gitu ya. Kena nilai yang rendah di sini nih. Di atas kompetensi minimum ya. Oh, ini yang naik. Nah, ini yang turun malah turun sampai 53%. Waduh. Yang hijau naik. Ini berarti perubahan skor dari tahun lalu ya. Skor rapor 2022 dan seterusnya. Ini bacaannya seperti itu. Ini disimpan teman-teman ya. Disimpan baik-baik karena nanti untuk akreditasi, untuk data pengawas, untuk penilaian PPKKS itu dibutuhkan teman-teman ya. Jadi ini disimpan dengan baik. Begitu ya teman-teman. Jadi itu saja informasi terkait raport pendidikan tahun 2023. Semoga video ini membantu teman-teman semuanya. Untuk yang kesulitan akses raport pendidikan atau yang mau tanyakan terkait raport pendidikan, teman-teman bisa tuliskan saja pertanyaan kalian di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, share, and subscribe channel Ngapakpedia. Saya akhiri, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.